Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjelang waktu berbuka puasa, sambil kita nunggu, mungkin buat yang udah punya pasangan atau buat yang orang tuanya sambil nunggu nyiapin hidangan berbuka, silakan suara handphonenya atau suara laptopnya dikerasin supaya kita bisa tetap dengar booster yang bisa nyemangatin ibadah puasa kita ini. Nah, sambil nunggu waktu berbuka, saya mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan satu hal tentang ibadah puasa. Kata para ulama, puasa itu adalah riyadhah atau latihan tentang sifat sabar. Makanya para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu sebagian dari sabar. Wa jazaa'us sabri al-jannah. Dan balasan bagi kesabaran itu adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, dalam ayat ini terdapat dua kalimat yang maknanya Masya Allah luar biasa sekali. Pertama ada kata wafa, dari kata wafa, atau yang bersifat tanpa dikurang-kurangi. Yang kedua ada kata bighairi hisab, yang artinya yakni tanpa batas. Artinya apa? Bahwa Allah itu kalau membalas kebaikan biasanya yang serupa atau 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Tapi khusus untuk sabar, Allah itu nggak ngasih 10 kali lipat, tapi Allah ngasihnya bighairi hisab, tanpa batas, dan wafa tadi, sempurna tanpa dikurang-kurangi. Jadi, kalau orang lagi puasa, misalnya sambil berpuasa, dia berlatih sabar, pas lagi puasa nggak marah-marah gitu ya. Nah, kan pas lagi puasa, kadang-kadang kita mudah terpancing emosinya. Karena bawaan lapar, bawaan haus gitu kan. Nah, biasanya udah lapar di siang hari, ada teman yang ngajak bercanda, kita mudah emosi karena mungkin candaannya bikin kita capek, ngajak lari-larian. Nah, sebenarnya itu bukan karena lapar, itu karena baper aja. Karena dari lapar menjadi baper. Beda sama kayak orang kenyang. Kalau orang kenyang mungkin dia santai bawaannya, lebih rileks ya, diajak ngapa-ngapain oke, ya. Dan kalau orang kenyang itu selalu terdukung di kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Makanya ada kata pepatah anak muda itu, logika tidak berjalan tanpa logistik, ya. Itu bahasa anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Nah, disitulah sebetulnya kita lagi belajar sabar lewat puasa. Dan Allah terhadap orang yang sabar, orang yang berpuasa dengan kesabaran itu akan ngasih pahalanya dengan dua kata tadi. Yang pertama, wafa.
yang artinya sempurna atau tanpa dikurang-kurangi. Kemudian yang kedua, bighairi hisab, artinya tanpa batas. Biasanya kalau amal yang lain Allah akan balas pahalanya dengan sampai 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Nah, untuk sedekah 700 kali lipat. Tapi kalau untuk puasa dengan sabarnya bighairi hisab, ya, gak ada batasnya, bisa 1000, 2000, 3000, 10.000, ratusan ribu, atau tak terhingga. Ini kerennya sabar ketika berpuasa. Masya Allah. Makanya ulama mengatakan yang namanya puasa itu sabar. Imsak artinya menahan diri. Jadi imsak itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu dari rasa lapar dan rasa haus. Tapi imsak itu artinya menahan diri, ya, dari segala hal sesuatu yang menggoda ibadah puasa kita. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya yaitu kaziminal ghaiz, yang artinya menahan amarah, ya. Kaziminal ghaiz yang artinya menahan amarah atau sabar. Makanya kata ulama, puasa itu setengah sabar. Siapa yang bisa bersabar ketika puasa, maka jazauhu al-jannah. Balasannya bagi orang yang bersabar ketika puasa adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan firman Allah selain Az-Zumar tadi, ada di Al-Quran surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan beritakanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Dan sabar bukan hanya soal disempurnakan pahala. Kalau kita bahas tentang bab sabar, biar kita di bulan Ramadan lebih maksimal lagi sabarnya, sabar itu ternyata juga bisa menjadi jalan keluar. Selain ibadah sholat, sabar ini bisa menjadi jalan keluar bagi masalah kita. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah lagi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan kita bisa melatih sabar, itu artinya kita sedang mencari jalan keluar dalam masalah kita. Emang kita semua nggak ada yang punya masalah. Saya yakin pasti kita semua memiliki masalah. Namun masalah kita semuanya berbeda-beda. Mungkin ada yang masalahnya masalah status, ada yang masalahnya masalah pendapatan, ekonomi, keuangan, ada yang masalahnya masalah pendidikan, ada lagi yang masalahnya masalah jabatan. Nah, gimana cara kita untuk dapetin jalan keluar dari masalah-masalah kita tadi? Ternyata jalan keluarnya adalah sabar selain sholat. Sesuai firman Allah tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga mudah-mudahan dengan sabar kita ini yang kita latih sepanjang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan jalan keluar atau pertolongan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa kita ini. Yuk kita perbanyak lagi, kita perkuat lagi belajar sabar kita di dalam ibadah puasa, sehingga nantinya ketika bulan puasa sudah pergi, sudah habis, kita akan senantiasa terbiasa untuk bersabar dalam menjalani kehidupan. Barakallahu fikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.